Dengan Pak Haryadi. Pak Haryadi, tadi Anda sempat menyinggung soal tingkat pengangguran, kemudian penutupan sejumlah dunia usaha. Saya ingin tanya, sebetulnya bagaimana dunia usaha mensiasati kenaikan upah yang terjadi setiap tahunnya? Iya, yang jelas kalau untuk padat karya sudah tidak ada harapan ya. Jadi karena itu banyak sekali padat karya itu pada posisi saat ini menutup pabriknya atau mereka memperkecil kapasitasnya. Dan sebetulnya yang apakah sangat signifikan, Pak, yang menutup pabrik? Sangat signifikan. Jadi ada beberapa sektor seperti yang kami ketahui adalah sektor di bidang mebel ya, furniture. Itu mereka mengadakan kesepakatan bipartit dengan pekerjanya untuk tidak melaksanakan ketentuan upah minimum. Jadi mereka bersepakat, karena kalau ditaruh pada level upah minimum itu mereka pasti tidak akan bisa bekerja. Nah, sekarang ini yang mengambil keuntungan dari masalah di padat karya ini adalah Vietnam. Vietnam ini padat karyanya sangat maju sekali. Jadi Anda bisa bayangkan sekarang dia punya ekspor untuk tekstil dan produk tekstil itu udah 20 miliar lebih. Dan kita tidak beranjak dari angka 13 miliar. Tapi apakah kondisi kedua negara ini sama? Upah minimum di sana? Di sana mereka praktis, mereka itu diuntungkan dari segi jam kerja. Jam kerjanya mereka itu adalah 48 jam. Kita kan 40 jam. Jadi tapi dari segi output produktivitasnya, income-nya mereka per orang menjadi lebih tinggi jadinya gitu loh, karena mereka kan sistemnya sistem premi dari pembayaran dari mendapatkan premi produktivitas gitu. Jadi sebenarnya diuntungkan. Jadi inilah yang kita sayangkan dengan kita seperti ini, dan kita harus menyerap 3 juta orang tiap tahun angkatan kerja baru yang mereka ini perlu kerja, dan ini kan padat karya itu sangat penting untuk menampung sejumlah yang sebesar itu, 3 juta per Ada tahun. usul dari Apindo bahwa untuk membuat formulasi untuk kenaikan upah minimum itu per 5 tahun. Itu apa betul seperti itu, Pak? Jadi kami mengusulkan, memang kami tidak sepakat dengan tiap tahun. Tiap tahun itu selalu akan menimbulkan konflik di antara kita. Jadi kita sampaikan kepada pemerintah, coba kita kaji bersama kira-kira bagaimana. Tapi kami sampaikan kalau tiap tahun itu pasti akan problem. Dan sebetulnya yang kami usulkan kepada pemerintah adalah menarik keputusan upah minimum itu tidak di level kepala daerah, tapi di tingkat pemerintah pusat. Nah, tapi problemnya kan ada di Undang-Undang 13 2003, Mbak. Masalah kepala daerah itu yang menentukan upah minimum. Karena menurut penilaian kami yang paling menjadi masalah itu adalah kepala daerah. Karena kepala daerah ini betul-betul tidak melihat kepentingan nasional. Dan upah minimum itu harus Mbak ingat bahwa dia itu mengikat kepada jaminan sosial. Jadi jaminan sosial kita selalu persentase kan terhadap upah. Jadi kalau upahnya naik tinggi sekali, jaminan sosial kita akan tinggi. Makanya kalau tuntutannya 30%, jam sosnya mau bayar berapa? Ya kan? Jadi nggak mungkin. Nah, itu kita kembali ke masalah tadi 5 tahun. Jadi pemerintah sendiri yang melihat lagi usulan kami, dan mereka bilang bahwa memang yang paling ideal itu 5 tahun. Baik, Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, terima kasih atas waktu Anda. Kita harapkan bersama ini ada titik temu ya, Pak, antara pemerintah daerah, kemudian juga pelaku usaha dan buruhnya sendiri. Berusaha demikianlah Metro Bisnis untuk saat ini. Saya